Perkenalan dulu nggak sih kita orang mana ini di sini? Yang pastinya jangan lupa buat bersyukur. Iya. Hai. Selamat datang di channel kita, Ranti Dan Ati. berasal dari satu daerah yang akhirnya dipertemukan di kota Jogja. Kita akan banyak berbagi cerita, sharing-sharing tentang pengalaman yang kita alami dan barangkali bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Nih, gimana kabarnya nih yuk? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, luar biasa. luar biasa. Gimana Ranti kabarnya? Alhamdulillah luar biasa juga, sehat. Semua keluarga aman. Alhamdulillah. Di tengah pandemi ya, Iya, kita harus mengikuti dan menyesuaikan betul hidup. sekali. Jadi kita bakal membahas tentang topiknya hari ini, syukur. Oke nih, menurut Ayu, Yes. syukur itu kata kebanyakan orang sesuatu hal yang mudah dikatakan, tapi susah buat diimplementasikan. Bagaimana? Ya benar. Kalau menurut saya sebelum sering dibilang kita itu harus bersyukur. Kalau bersyukur katanya rezeki akan bertambah. Jangan lupa Jangan bersyukur, lupa bersyukur. gitu kan. Terus kita dibilangin, iya aku tuh udah bersyukur. Konsepnya bersyukur itu enak. Syukur itu harus diucapkan, dijalani, diikhlaskan. Semua yang ada itu kalau kita bersyukur, semuanya rasanya gampang, semua rasanya nikmat. Kalau kita masih ada ngerasa ngedongkol, berarti kita belum bersyukur. Oke. Karena kalau kita mau bahagia itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Bukan bahagia dulu baru bersyukur. Iya, konsepnya jadi bersyukur dulu baru kita bakal merasakan kebahagiaan. Oke. Bukan bahagia dulu. Kita nggak bakal mendapatkan kebahagiaan ketika kita belum merasakan bersyukur. Dulu kita belum tahu tentang namanya bersyukur. Masih banyak ambisi. Oh, lebih ambisi ke sini. Jadi lupa sama yang kita punya itu apa sih yang udah Allah kasih tuh sudah sebanyak apa. Jadi kita lupa ya. Bersyukur. Dulu kita kalau bersyukur itu cuma diucapkan, iya saya bersyukur, alhamdulillah. Setelah itu selesai. Berarti konteksnya untuk bersyukur itu kita mengucapkan ibaratnya alhamdulillah, terima kasih, dan kita harus benar-benar merasakan gitu. Iya, kita harus bersyukur itu seperti apa? Benar-benar merasakan di hati, dijalani, dituliskan. Oh, berarti sering menulis buku syukur gitu ya? Ya, begitu. Okay. Mungkin ada sih, nanti ada bukunya yang sering saya tuliskan. Sudah ketemu beberapa buku, setiap hari menulis. Awalnya saya susah sekali menuliskan itu. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, jadi semuanya harus ditulis karena saking banyaknya karunia Allah yang harus disyukuri. Begitu bangun tidur, ketika makan, masih bisa berjalan, itu hal yang harus wajib kita syukuri. Iya benar. Kalau aku nih ya, bangun tidur, alhamdulillah masih bisa nafas, masih bisa melihat, masih bisa alhamdulillah punya rumah gitu. Nah itu harus dituliskan juga atau cukup dilafalkan aja sih kayak gitu? Biar berasa. Dan ini mungkin menjadi habit kita, jadi kebiasaan dan terus menarik ini kalau tentang habit. Pasti teman-teman juga tertarik kalau tentang habit ya. Menjadikan kebiasaan kita itu jadi mendarah daging dan di hati kalau kita tuliskan begitu. Sepertinya kan Ranti juga suka menulis kan, saya lihat begitu. Iya. Jadi ketika kita tuliskan itu berasa. Secara di alam bawah sadar gitu langsung di sini ya yuk. Jadi ya langsung keluar di otak kita, di mindset kita. Secara tidak langsung itu kan doa ya kan. Iya. Aku sudah punya rumah, alhamdulillah, terima kasih gitu. Walaupun belum punya harus merasakan seperti itu. Tapi Ayu pernah merasakan itu dan kejadiannya pernah. Wah, kalau untuk itu syukur didasari dengan ilmu tarik menarik. Menarik juga ini buat teman-teman mungkin yang penasaran ilmu tarik menarik itu ya pokoknya dengerin aja ya. Ditarik ke belakang. Awal saya pergi ke Jogja pun saya itu belum saya mengenal bersyukur yang benar-benar saya rasakan syukur. Ketika itu saya kenal, saya membaca sebuah buku, di situ ada buku tarik menarik, di situ diajarkan tentang tarik menarik, tentang kita bersyukur. Di situ saya mulai mempraktikkan apa yang ada di situ dan saya benar-benar merasakan nikmatnya bersyukur. Berarti dari buku itu
hal yang paling berkesan menurut Ayu dari buku itu, yang Ayu benar-benar aduh bener deh, yang aku rasain ketika baca buku itu, nikmat yang seperti apa yang benar-benar bertambah dari rasa syukur Ayu gitu? Ya nikmatnya aku ngerasa nyaman, hidup aku jalani. Apa yang aku punya aku bersyukur. Saya tuliskan di sini. Jadi saya tuliskan di sini, misalkan setiap hari masih bisa makan, masih tidur di tempat tidur yang nyaman begitu. Nah, seperti yang Ranti bilang tadi, dulu kan sebelum mendapatkan tinggal di rumah ini namanya rumah kan, ini berkah dari kebersyukuran kita dapat tinggal di rumah kayak gini. Itu kan tinggal di kontrakan cuma 4x3, di situ ada kamar mandinya juga, yang sering juga di samping catnya itu bocor, jadi dari kamar mandi ke sini kan basah, jadi ya Allah gitu. Tapi setelah kita tahu konsep bersyukur, udah tulis aja, alhamdulillah aku bersyukur ya Allah, aku bersyukur aku bahagia tinggal di kontrakan cuman berapa petak ini, 4x3, saya tulis sebenarnya seperti itu, alhamdulillah ya Allah. Terus tuh kan berdua tuh sama ponakan kan di situ, berdua di situ lagi dan lagi kan, kasurnya kan cuma satu tuh, ibu kos sebenarnya nggak boleh kami tidur berdua. Nah, ya udah nggak apa-apa lah biar hemat kan. Bener banget itu. Ya udah kan, kita biar hemat berdua kan terusan. Ya udah, itu disyukuri juga. Alhamdulillah, bersyukur punya kasur, bisa tidur empuk. Oke, setelah semua yang kita syukuri, yang dulu misalkan seperti uang yang kita terima, semua kita sudah syukuri, itu yang ke belakang. Ada tadi ilmu tarik menarik tadi. Nah, di ilmu tarik menarik tadi ya kita tetap fokus, kita on the track syukur ini karena Allah, bukan karena kita. Apapun yang terjadi itu karena Allah yang mengizinkan kan? Karena memang atas ridho Allah. Atas ridho Allah. Kembali lagi, alhamdulillah, kembali. Jangan pernah kita, oh ini karena saya bersyukur, bukan karena sayanya, karena Allah yang menghendaki itu. Karena izin Allah, dan Allah juga kan dia udah menjanjikan kepada umatnya, siapa yang bersyukur nikmatnya akan ditambah. Begitu. Ya Allah, aku bersyukur udah memiliki apa yang ada. Terus ya Allah bersyukur ngerasain kalau kita udah punya rumah, ngerasain kalau udah ini. Itulah satu hari kembali lagi ke tadi, saya dipanggil home care di rumah itu, saya ngerawat orang tua itu. Sampai ke rumah ada anaknya nanya, kita tinggal di mana? Kita jelasin kita tinggal di sini. Dia langsung menawarkan, Mbak, bagaimana kalau kamu tinggal di rumah sini saja? Terus, Masya Allah, suatu hal yang kalau mungkin kalau orang dengar juga, teman-teman juga dengar, suatu hal nggak mungkin dan mustahil. Orang baru dipercayain buat tinggal di rumahnya. Benar-benar satu hari pas, serius teman-teman ya semua, benar-benar pas satu hari saya dapat pasien itu langsung ditawarkan. Karena memang kebetulan ibunya tinggal sendiri di sini. Nah, udah kan dilayani. Terus saya ingat lagi, kesempatan jangan pernah dibuang. Ketika kita udah dapet tuh, jangan pernah merasa bahwa ini bukan, nanti takut ini. Enggak, mereka baik. Ini adalah kesempatanmu ketika kamu sudah memikirkan itu. Sudah, kita kompromi ke keluarga, kemana-mana. Dia bilang, aku jadi takut kan, kan rumah tuh, kamu bayar. Biasa kan namanya juga anak rantau juga memikirkan kalau tempat tinggal ya pasti kita harus bayar dong. Cara logikanya ya. Rumah tuh, nanti takutnya mau bayar. Ya Allah, rumah berapa nih? 4x3 aja bayar, apalagi rumah gitu ya. Ada dapur, ada semuanya, fasilitas lengkap kayak gitu kan. Terus dia tekanin lagi, enggak kok Mbak, free di sini, silahkan. Kalau Mbak Anti mau tinggal di sini, terserah, tinggal aja. Aku bilang, boleh ngajak adek nggak? Boleh. Kami di sini berdua, bertiga, boleh. Saya seneng kalau di sini ramai. Wah gila ini orang. Aku bilang, ya Allah tuh baik banget mempertemukan saya dengan orang-orang yang baik. Kalau kita baik, ya kita bakal dipertemukan sama cycle juga yang orang-orang baik ya. Yang penting kita meyakini, ya lingkungan kita juga baik kayak gitu. Iya, kita lingkungan harus baik.
yang jelas mindset kita Oke. yang diubah. Positive thinking gitu ya. Jadi Positive thinking. setiap kita bertemu dengan orang yang mungkin kalau di logika juga ada apa sih kok dia bisa menawarkan tiba-tiba rumah. Kalau kita mau berpikir negatif juga bisa mikirin yang macam-macam kan ya. Iya benar. Cuman karena tadi tahu balik lagi ke konsep kita ilmu syukur tadi, Iya. kita telah mensyukuri ketika kesempatan dan peluang itu udah sampai pun, jadi kita tetap harus Jangan menunda. berpikir positif ya, jangan menunda dan berpikir positif terus kayak gitu. Ya begitulah. Ya udah. Akhirnya tinggal di rumah yang sebesar ini, alhamdulillah. Akhirnya tinggal di rumah yang sebesar ini. Dan di tengah kota. Serius? Aku tuh nggak tahu kalau posisi ini tengah. Oh iya. Aku tuh bingung. Kan baru di Jogja tuh. Aku nggak tahu. Kan baru di Jogja. Tinggal di sini. Tanya sama adek, sama ponaan sama adek. Ini di mana? Kayak gini-gini. Ya itu dekat dari kampus. Kita cuma cari tahu dekat dari kampus. Lama kelamaan tinggal di sini. Setiap orang pasti tanya tinggal di mana? Dekat Tugu. Wah, enak banget. Karena posisinya memang strategis sih. Jadi kalau kita itu mau jalan kaki ke Tugu paling cuma 2 sampai 3 menit jalan kayak kaki gitu. ya. Jadi kalau Malioboro, jalan Malioboro itu tempat jogging kita tiap pagi. Sombong dikit ya. Iya, itu setiap pagi. Iya, karena kita juga kayak balik lagi ke konsep syukur kita. Nah, ke habit tadi menyinggung kebiasaan kita tiap pagi. Jadi kita membiasakan kayak berjalan pagi setiap paginya. Itu salah satu bentuk syukur kita karena kita punya kaki yang masih kuat. Di luar sana banyak loh yang berbaring di rumah sakit, yang nggak berdaya ibaratnya buat apa ya? Jangankan jalan pagi, jalan ke kamar mandi aja susah gitu kan. Jadi itu bukti syukur kita. Ayu kan pernah di lingkup rumah sakit gitu ya. Jadi mungkin memang kayak ngelihat orang yang berbaring tuh kayak aduh bersyukur banget kita masih punya kesehatan loh. Aku juga pernah nih ya teman-teman. Jadi waktu bangun gitu kayak kita tuh kadang memang manusia ya lupa bersyukur. Jadi kita mengeluhkan rasa sakit, aduh kaki kok sakit, aduh kok badan kok pegel. Jadi rasanya tuh memang sepanjang hari itu kaki berasa sakit, badan berasa pegel terus kayak gitu. Jadi yang memang dirasain bedanya kalau ketika kita bangun pagi-pagi, aduh terima kasih alhamdulillah, terima kasih punya kaki, alhamdulillah punya wajah cantik gitu kan, alhamdulillah lengkap mata ya, gitu. masih bisa melihat, bisa mendengar gitu. Itu nikmat yang benar-benar luar biasa sih menurut aku ya. Jadi ilmu syukur ini memang harusnya dimiliki sama kita semua. Setiap orang juga harus punya ilmu syukur ini. Bersyukur dan berpikir positif atas apa yang kita mau. Setelah kita bersyukur, kita kembalikan ke Allah, kita pasrahkan ke Allah. Kita jangan lupa berdoa, tetap meminta sama Allah bahwa aku yakin ya Allah. Dan Allah pun kembali lagi, aku tergantung prasangka hamba. Iya benar. Ketika kita terbesit, aduh aku nggak bisa deh, jadi otomatis ya prasangka kita nggak bisa tadi kata Allah ya udah nggak bisa, kamu nggak bisa gitu. Ketika kamu katakan aku berkelimpahan, aku berlebih, Allah kasih nikmat, pokoknya nikmat banget bersyukur itu. Kita manusia kadang kita sedikit berbelok ya, jadi lupa. Akhirnya kita kufur akan nikmat, kufur banget nikmat. Padahal juga dalam Al-Quran juga Allah tahu ketika kita kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azab itu sangat. Makanya setiap hari itu belajar terus sih. Kita juga masih terus belajar bagaimana kita bisa bersyukur. Kita punya orang-orang yang mendengarkan kita punya orang-orang yang sayang sama kita kayak gitu. Jadi bahagian itu kalau kita bersyukur memang terus mengalir, rasa bahagia kayak gitu. Rasa nyaman dan bahagia ketika kita bersyukur itu berbeda. Ketika dulu mencari sosok orang yang bisa membuat kita nyaman dan bahagia. Tapi ketika kita udah bersyukur, aku sudah cukup dengan badanku yang begitu sehat ini, bisa ngomong ke teman-teman, bisa ngomong ke siapa-siapa itu. Sudah sangat luar biasa. Kata Ayu tadi, ketika kita bersyukur dengan diri kita untuk bisa membahagiakan diri kita, orang lain di sekeliling kita juga dengan sendirinya mendukung dan merasakan kebahagiaan itu kayak gitu. Jadi merasa tertular dengan yang kita rasakan, rasa syukur kita tadi gitu. Ketika kayak kita udah seneng nih, kita udah bahagia. Kayak gini loh, kata Ayu tadi konsep yang
kita merasa bersyukur memiliki. Memiliki. Jadi Ayu bersyukur nih punya Ranti di sini. Mm-mm. Jadi Ayu tuliskan di buku, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sekali, saya bahagia sekali Ranti bisa menemani saya setiap hari. Bahkan Ayu pun sering kan kalau ketika kita lagi misalkan lagi ada sesuatu yang membahagiakan, kita Ayu kasih tahu kan, tulis ke Ranti kan, Ranti alhamdulillah Ayu bersyukur mempunyai Ranti, bisa menjadi teman sharing, bisa menjadi bagian dari dalam hidup Ayu, bisa menemani semuanya. Itu karena kita bersyukur. Ini poin yang sangat penting sebenarnya. Ketika kita udah benar-benar mempraktekkan syukur, kita sudah benar-benar yakin kepada Allah dan mensyukuri, ikhlas dengan apa yang ada, ikhlas mulai muncul. Iya. Ikhlas mulai muncul di situ, dan kita enggak, kenapa ya Allah kok aku sekarang kayak gini. Nih pertanyaan ke Ayu sering banget, kamu belum nikah. Jadi kalau mau tadi nyinggung sedikit, Ayu masih bersyukur loh walaupun mungkin belum nikah di umur segini, Iya. tapi masih bisa sebahagia ini kan, jadi Se-happy ini aku se-happy berjalan gitu kan. karena syukur dia Ayu punya rasa syukur dan ilmu syukur tadi gitu. Karena kita bersyukur. Allah senang dengan orang-orang yang bersyukur. Allah nggak suka sama orang-orang yang mengeluh. Iya benar. Mengeluh terus negative thinking itu salah satu penyakit yang benar-benar teman-teman harus dikurangin kayak gitu. Karena kita udah merasakan nikmatnya bersyukur dan merasakan bahwa kita mendapatkan sesuatu karena dari bersyukur itu kayak gitu. Aku juga tuh pernah kan yuk lagi naik sepeda tuh kan, inget banget di kerja gitu, pulangnya udah sore, harus ganti celana dulu kan, biasa pakai rok tuh kalau kerja, terus pulangnya pakai celana. Oke, kita naik sepeda, terus di setiap lampu merah mikir alhamdulillah aku motorku bisa motorku, ya ampun motorku, makasih udah nganterin aku kerja, masih, dan kakiku juga masih sekuat ini loh gitu kan, bersyukur. Dan itu naik sepeda yuk, sepeda cowok itu, sepeda gunung kan. Dan nggak 1 bulan, mungkin nggak sampai 1 bulan lah ya, kenal Ayu, kenal buku itu, dan benar-benar menerapkan rasa syukur itu setiap hari. Tiba-tiba ada bukan WhatsApp sih, cuman disuruh ngomong sama orang baik ya, orang baik gitu, ngomong dia pengen minta aku untuk ngelanjut dan aku dibeliin motor gitu. Ngelanjut sekolah maksudnya itu. Ngelanjut sekolah lagi itu. Sekolah lagi terus dibeliin motor. Terus difasilitasin dapat motor itu ya ampun, dan akhirnya dibeliin motor second. Ya nggak masalah kan yuk, yang penting bisa jalan. Dan hari itu juga masuk motor second, motor apa? Motor Vino ya. Oh ya Allah, itu kan motor zaman ini dong. Dan itu langsung masuk ke rekening itu sekitar langsung untuk beli motor itu sekitar berapa jutaan itu masih sekarang? Mungkin di atas 10-an lah ya masih. Iya, bener banget. Jadi masih di atas 10 dikirimin. Berarti kan bener kan? Iya, yang ketika kita ingin tuh nggak perlu uang kan? Bener. Jadi ketika kita ingin, rasa syukur dan kita benar-benar merasakan itu, benar-benar kayak udah pengharapan yang Allah gak bersecara banget, aku punya ini, aku bersyukur kok, tapi aku punya sepeda, aku punya kaki, kesehatan, dan dikasih lebih kok sama Allah ternyata. Alhamdulillah banget kan. Alhamdulillah. Iya, dan itu juga nggak luput dari pelajaran yang Ayu berikan gitu. Aku tuh senang banget kok. Berarti apa yang aku ajarkan ke Ranti itu bisa jadi ilmu banget dan menghasilkan. Alhamdulillah. Kembali lagi, ketika kita mau, Allah bakal kasih. Nggak perlu kita memikirkan bagaimana, tapi Allah kasih secara tiba-tiba gitu. Karena kita udah melakukan apa yang diajarkan. Iya. Yang kata Allah, ya udah tunggu sebentar, bersyukur, kamu harus mensyukuri dulu kehidupan kamu yang sekarang gitu. Jadi ya, berarti itu nikmat gitu, kan dikasih motor tadi. Itu berarti Ranti juga ngelaksanain apa yang kayak Ayu bilang kan? Iya. Jadi ditulis bersyukur tiap pagi. Jadi dulu tuh waktu pertama kali baca kata Ayu, kamu harus nulis ini, harus nulis ini. Akhirnya nempelin tuh di lemari ya, dan di lemari itu pengen banget punya uang segini, aku pengen beli motor karena kan jadi pengen beli motor,
Tapi kan kalau pikiran di tulisannya itu noter itu memang butuh berapa bulan karena harus ngumpulin gaji Iya, gitu. Jadi dari situ berapa bulan? Dari jarak yang baca buku Iya, itu iya. pas banget 1 bulan. Tanggal 14 Februari kita cerita, kita ngobrol tentang itu. Sekitar 1 minggu kita di rumah ini, kita ngobrol tentang Terus kita ayo buku. kasih tahu bagaimana kamu Jadi harus mulai bersyukur. nulis tuh selama 14 Februari itu nulis terus nulis mensyukurin. Dan 14 Maret itu paginya langsung diajak ngomong dan 17 Maret itu langsung dibeliin. Jadi memang dari 14, 15, 3 hari itu memang aku masih butuh waktu ya kan yuk namanya juga ayo udah mikir dulu komunikasi dengan orang tua dulu kayak gimana akhirnya udah fix tanggal 17 itu langsung dibeliin. 1 bulan lo Iya. rutin bersyukur sama Allah, berdoa, mensyukuri apa yang kita inginkan sudah menjadi kenyataan. Bener banget. Wah, luar biasa. Kalau Ayu sih kalau mau diceritain udah nggak mampu lagi. Iya bener, udah banyak habis banget udah banyak banget yang aku laksanain dengan rasa syukur itu. Pokoknya buat teman-teman sih ya, kalau misalnya teman-teman pengen sesuatu yang menurut orang nggak mungkin sebenarnya, tapi ayo dong coba kita pakai ilmu syukur tadi, kita coba belajar ditelaah itu sebelum beraktivitas. Mulailah bersyukur, mempunyai muka, mempunyai mulut yang masih bisa berkomunikasi dengan baik sama orang lain, terus mempunyai mata yang masih bisa melihat. Ini kalau semuanya tentang kesehatan kalau untuk kesehatan itu. Terus kalau untuk tarik menarik tadi kita bisa menarik apa yang kita inginkan. Kembali lagi kita tetap ke Allah, ikhtiar ke Allah. Insya Allah mungkin bukan motor kemarin dapat, mungkin digantinya lebih atau digantinya sesuatu apa kayak gitu yang kita inginkan. Kayak ayo pun kita ini dapat rumah loh, dikasih. Kembali lagi saya tekankan di sini rumah ini dipinjamkan dan kami tinggal cuman berdua di sini, nggak ada siapa-siapa. Dan memang kok mereka bisa seyakin itu sama kita, sepercaya itu. Kembali lagi karena Allah, lantas belakang karena Allah yang mengizinkan kita. Itu ilmu syukur. Kalau misalnya kita keluar pagi-pagi tuh kita jalan biasanya, terus ngelihat orang-orang di sekeliling kita, padahal pagi-pagi gitu masih berbaring ibaratnya di pinggir jalan. Jadi kayak ngerasa alhamdulillah kita masih punya tempat tinggal loh. Alhamdulillah kita masih punya kasur, masih bisa tidur, nggak basah, masih punya keluarga, masih punya di pinggir jalan kan, yang bisa buat kita berbagi berkeluh kesah. Mereka yang di pinggir jalan, ibaratnya mereka yang nggak punya rumah, mereka nggak punya teman lagi, itu gimana? Sangat banyak orang itu kayak jadi gitu. Benar-benar kalau berbicara tentang syukur itu nikmat yang benar-benar luar biasa dan nggak ada habisnya kalau kita udah bersyukur. Dulu kan kalau kita belum mempraktekkan rasa syukur, Ayu kan pernah bekerja kan, jadi di salah satu rumah sakit kan. Jadi itu belum bersyukur, aku gajiku segini, jadi aku harus bangun usaha, harus bangun ini, harus bangun itu. Jadi punya ambisi kemana-mana ya. Punya ambisi kemana-mana. Jadi kalau salah semua orang di lingkungan kita salah semua. Karena ambisi tadi jadi lupa ya Allah, aku tuh punya pekerjaan ini loh, aku bisa bantu orang loh dengan pekerjaan gitu. Aku itu. Cuman ya namanya manusia, balik lagi manusia itu kadang lupa gitu. Ketika tahu konsepnya bersyukur itu, saya pun sudah mendapatkan rumah, pasienku sehat lagi, benar-benar. Sampai temanku tuh kalau ke masalah pasien itu, temen tuh bilang kayak gini, gila nih orang, kamu kasih apa ini anak kayak gitu, kok dia bisa kayak gini? Emang kenapa? Saya nggak tahu sebelumnya tuh. Emang kenapa? Enggak sih, prediksinya dokter dia nggak akan lama kayak gitu. Ya kembali lagi ya, masalah umur itu masalah Allah, konteks Allah. Tapi aku meyakini siapa kita sih kita menghakimi umur mereka gitu ya. Tapi ketika itu benar-benar Ayu rasakan bersyukur itu, dari dia nggak bisa ngomong terus bisa ngomong, aduh sakit, wow ya Allah, alhamdulillah aku bersyukur ya Allah gitu. Soalnya setiap pagi tuh kan dia nggak bisa, lumpuh tuh. Jadi ceritanya anak ini kalau lagi kembali ke sana ya, kita ke ini, anak ini lumpuh habis operasi dan punya kanker otak.
syukurnya ini udah diangkat, ternyata masih ada dan otaknya belum berfungsi dengan baik gitu. Aku kalau ilmiah mungkin aku nggak bisa jelaskan bagaimana itu, tapi dia dulu di rumah sakit itu udah 1 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa ngangkat tangan sebelah kiri tapi otak samanya masih berfungsi baik, pendengaran masih berfungsi baik. Pas saya datang perkenalkan, halo kak, nama saya Anti, bisa dipanggil Mbak Anti ya, kayak gitu. Kak, Mbak orang Palembang, kayak gitu. Kakak harus semangat ya sama Mbak. Aku di situ menggebu-gebu banget ketika tahu Ayu itu ilmu bersyukur. Ketika itu aku pokoknya harus praktekkan, harus praktek banget kayak gitu. Sudah, gimana? Setiap hari kan Ayu ada agenda tuh. Jadi sebelum beraktivitas harus menuliskan bersyukur tentang Ayu dan syukur tentang dia itu. Beda lagi. Sudah ditulis, saya praktekin ke pasien, kan nggak bisa jalan. Tiap hari saya sebutin di telinganya itu, saya ini ajak bicara di mulutnya, kaki-kakinya dimobilisasi juga, disuruh bergerak, tapi di situ nggak lupa dielus kayak gini dengan sangat sayang disayang banget kayak gini. Halo kak, alhamdulillah ya kak, kita bersyukur kita masih punya tangan ya kak. Di sana banyak orang yang sakit kak, nggak punya perawat, alhamdulillah kakak punya perawat kayak gitu. Terus mata, hidung, terus setiap hari itu hampir 1 minggu dilaksanakan itu. Tiba-tiba alhamdulillah bersyukur, dari situ kakinya mulai gerak, mulai bisa diangkat kayak gitu, mulai bisa ditarik. Terus mulutnya, ya Allah, aku ya Allah, terima kasih ya Allah, kembali lagi bersyukur banget. Itu konsep syukur ini artinya bisa diterapkan di mana saja. Allah nggak pernah berdusta, kita yang dusta. Allah nggak pernah bohong kan dengan janji Allah tuh nggak pernah ingkar. Iya, buat umatnya yang bersyukur, pandai bersyukur itu udah Allah janjikan nikmat yang lebih gitu. Jadi singkat cerita ke yang pasien Ayu itu, dari nggak bisa ngapa-ngapain, dia bisa duduk di tempat, di kursi roda. Masya Allah banget ya. Luar biasa memang Allah kasih semua yang terbaik ketika kita sudah benar-benar di titik yang namanya aku punya ini dan aku bersyukur. Aku udah dikasih ini dan aku bersyukur. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi mengalami sebuah kayak masalah lah ibaratnya, masalah atau berada di titik dimana kalian tuh benar-benar merasa, aduh aku benar-benar gak ada harapan lagi, aku benar-benar gak sanggup buat ngadepin ini, ayo dong ilmu syukur. Alhamdulillah kalian masih diberi umur loh sampai saat ini. Berarti alhamdulillah tuh Allah tuh percaya sama aku kalau aku tuh masih bisa gitu menghadapi masalah, aku masih bisa memanage emosi, aku masih bisa belajar banyak lagi dari masalah ini kayak gitu. Dan sangat banyak hal yang harus kita syukuri, yang kita punya itu harus syukuri. Begitupun kita punya masalah, kadang kita lupa ketika itu. Yang bersyukur kita masih dikasih masalah, berarti Allah masih sayang banget sama kita. Asli. Gitu. Oke nih. Jadi udah banyak banget sebenarnya tentang syukur kita hari ini. Pengennya diceritain semua, tapi karena waktu juga dan di konten kita yang pertama ini kita memang sengaja untuk sedikit membuka pemikiran teman-teman. Kalau di channel kita itu akan banyak berbagi tentang ya kehidupan kita sehari-hari juga, dan apa yang kita juga persepsi mungkin bakal kita mencoba bongkar dan berdiskusi di sini. Ya pokoknya ditungguin aja konten-konten kita selanjutnya. Barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang benar-benar lagi pengen buka pikiran kalian nih. Jadi bisa pantengin terus channel kita di sini. Boleh kalau mengajukan pertanyaan, boleh di sini mengajukan pertanyaan, boleh di chat ya. Oke, semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu meridhoi. Terima kasih, kami bersyukur dan bahagia sekali masih bisa sharing. Terima kasih buat teman-teman.